Shalom dan selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Pada malam ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh sekali lagi bersama-sama dalam refleksi kehidupan. Dan satu hal yang kita mau bersyukur kepada Tuhan hingga ke tahap ini kita boleh bersama-sama oleh karena doa sidang jemaat semua dan juga komite gereja. Siapapun yang mengikuti refleksi kehidupan atau ibadah online, semua itu oleh karena hasil doa yang kita naikkan kepada Tuhan hingga kita boleh meneruskan pelayanan ini sampai ke hari ini. Dan terima kasih juga kepada tim pelayanan di mana kita tidak melihat bagaimana mereka kerja keras ya, dan mereka dapat mempersiapkan setiap hari Ahad ibadah online, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dan memberkati mereka. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan berbicara untuk kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau yang selalu hadir di setiap keadaan kehidupan kami. Dan saat ini kami menyatukan hati dan roh kami, biar Tuhan berbicara. Dan kami melihat bagaimana Tuhan memenuhi hati kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu hidup untuk kami dengar. Setiap hati kami terbuka untuk firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus pada hari ini dan urapi setiap kami pada saat ini. Apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar, kami melihat dan mendengar kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Sebentar kami akan dengar bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kuasa Tuhan terlebih besar di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan kuasanya itulah yang selalu memberi kita kekuatan dan pengharapan. Dan mari kita melihat firman Tuhan sebagai dasar untuk kita bersama-sama mendengar pada malam ini, yaitu terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi pada malam ini ada sesuatu pesan firman Tuhan untuk kita, untuk saya, di mana Dia mau kita lebih melihat kepada Dia dan menikmati, yaitu damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tahun 2021 di mana adalah tahun yang sangat mencabar untuk kita, di mana banyak mengajar tentang Tuhan yang ajaib, di mana kehidupan ini menceritakan tentang Tuhan, bukan tentang kita. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita setiap masa, setiap jam, ya, di mana Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Tahun ini di mana bukan saja mengenai masalah ekonomi, tapi di mana tahun ini juga melibatkan kesehatan kita. Ya, kesehatan fisikal kita, kesehatan mental, ataupun kesehatan secara rohani. Hal ini menjadi pergumulan bagi saya dan kita semua. Di mana secara manusia kita juga merasakan bimbang. Kita juga merasakan takut. Kita juga merasakan khawatir. Kita juga merasakan gentar. Dan juga kita merasa gelisah oleh karena keadaan yang tidak begitu membawa kita kepada ketenangan hidup. Ya, malam ini kita mau diberi dorongan, diberi kekuatan melalui renungan kita secara rohani, di mana kita mau dibangun, kita mau bertumbuh di dalam Dia, di mana mengajar kepada kita mengenai di mana kita menemukan damai itu. Nah, renungan kita malam ini di mana mengajar kepada kita di mana kita menemukan damai itu. Kita dapat
menemukan damai itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kita dapat memiliki damai sejahtera itu hanya di dalam Yesus Kristus. Karena dialah Raja Damai. Karena Yesuslah damai sejahtera itu diberikannya kepada kita semua. Di mana Yesus berjanji kepada kita, memberi penghibur untuk kita, yaitu damai sejahtera di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus jadi penghibur di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita, yaitu dengan cara memberi damai, ketenangan di dalam hidup kita. Dan di dalam firman Tuhan juga mengatakan kepada kita semua, di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, dia katakan hati kita dijaga, ya, hati kita kuat karena Tuhan yang menjaga kita dengan damai sejahtera. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya bahwa damai sejahtera itu yang Tuhan berikan kepada kita itu akan memberi kita rasa tenang, oleh karena Yesus beserta kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah, di dalam firman Tuhan juga mengatakan kepada kita semua, di mana damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita itu tidak sama dengan diberikan dunia kepada kita. Berarti damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita itu mampu menghibur kita di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Yaitu damai sejahtera yang Tuhan berikan itu mampu menolong kita, memberi kita ketenangan, yaitu melalui damai sejahtera. Nah, di dalam firman Tuhan mengatakan, dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya, di dalam Tuhan bukan saja damai sejahtera diberikan kepada kita, tapi di mana di dalam Tuhan kita menemukan satu damai sejahtera. Dengan damai sejahtera itu akan memberi pengharapan kepada kita, kekuatan kepada kita. Jadi di dalam Tuhan, yaitu ada sesuatu yang mendorong kita lebih mengenal bahwa Yesus adalah damai sejahtera. Penghibur yang Tuhan berikan kepada kita itu akan bekerja di dalam hidup kita. Dan katakan secara pribadi di dalam hati kita, katakan bahwa Yesus terlebih besar. Yesus adalah penghiburku. Yesus adalah damai sejahtera. Yesus itu adalah Raja Damai dalam hidupku. Dan tanpa Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Yesus adalah Raja Damai kami. Yesus terlebih besar dalam hidup kami. Bekerja dalam setiap pribadi kami pada malam ini. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Biar hadirat-Mu Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, memberi pengharapan. Biar hadirat-Mu Tuhan memberi kekuatan untuk kami semua. Biar hadirat-Mu Tuhan yang memberi damai untuk kami semua. Dan biar hadirat-Mu Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan kami pada hari ini. Kami datang dengan sepenuh hati kami, percaya kepada Tuhan adalah satu-satunya yang tidak pernah tinggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Tapi Roh-Mu Tuhan yang selalu menolong kami, memberi pengharapan, dan lebih kami percaya dan lebih kami dikuatkan di dalam Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu pada malam ini. Siapapun kami yang mendengar firman-Mu, tiada yang terkecuali kami diberkati oleh karena Tuhan yang berkuasa, penuh ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang selalu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita.